Pengertian penelitian kualitatif. Ada beberapa definisi dari para tokoh tentang penelitian kualitatif. Yang pertama menurut Bogdan dan Guba. Jadi menurut mereka penelitian kualitatif atau naturalistic inquiry adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilakunya dapat diamati. Dan menurut Kirk dan Miller, mereka mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah mendefinisikan penelitian sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan dalam peristilahannya. Selanjutnya menurut Frankel dan Wallen, mereka menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau material disebut dengan penelitian kualitatif dengan penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu. Jadi agar lebih jelas lagi kita akan membahas tentang ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama adalah naturalistic inquiry. Jadi naturalistic inquiry ini adalah mempelajari situasi dunia nyata secara alamiah, tidak melakukan manipulasi, terbuka pada apapun yang timbul. Yang kedua adalah inductive analysis. Jadi ini adalah mendalami rincian dan kekhasan data guna menentukan kategori dimensi dan kesaling hubungan. Selanjutnya yang ketiga adalah holistic perspective. Jadi kalau yang ini seluruh gejala yang dipelajari dipahami sebagai sistem yang kompleks lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Jadi yang keempat adalah qualitative data deskripsi, terinci atau kajian atau inquiry dilakukan secara mendalam. Yang kelima adalah personal contact and instinct penelitian, punya hubungan langsung dan bergabung erat dengan orang-orang, situasi dan gejala yang sedang dipelajari. Yang keenam adalah dynamic system. Jadi ini adalah memperhatikan proses, menganggap perubahan bersifat konstan dan terus berlangsung baik secara individu maupun budaya secara keseluruhan. Yang ketujuh adalah unique case orientation, yaitu menganggap setiap kasus bersifat khusus dan khas. Baru yang ke-8 adalah konteks sensitif. Ini adalah menempatkan temuan dalam konteks sosial atau historis dalam waktu. Yang ke-9 empathic neutrality adalah penelitian dilakukan secara netral agar objektif tapi bersifat empati. Dan yang 10 adalah design flexibility. Desain penelitiannya ini bersifat fleksibel, terbuka, beradaptasi sesuai dengan perubahan yang terjadi atau tidak bersifat kaku. Selanjutnya adalah karakteristik penelitian. Karakteristik penelitian kualitatif yang pertama adalah latar ilmiah. Jadi penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar ilmiah atau pada konteks dari suatu keutuhan atau entity. Hal ini dilakukan karena ontologi ilmiah itu menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Yang kedua adalah manusia sebagai alat atau instrumen. Jadi dalam penelitian kualitatif, penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama. Hal ini dilakukan karena jika memanfaatkan alat atau yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu, hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Hanya manusia sebagai instrumen pula lah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu, sehingga apabila terjadi hal yang demikian ia pasti dapat menyadarinya serta dapat mengatasinya. Yang ketiga adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen
Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama adalah menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berharap dengan kenyataan jamak. Yang kedua adalah metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antar peneliti dan responden. Yang ketiga adalah metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Yang keempat adalah analisis data secara induktif. Jadi penelitian kualitatif ini menggunakan analisis data secara induktif. Analisis data secara induktif ini digunakan karena beberapa alasan. Yang pertama itu adalah proses induktif ini lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat di dalam data. Baru yang kedua adalah analisis induktif. Lebih dapat membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan equitable. Yang ketiga adalah analisis demikian, lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat atau tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Yang keempat adalah analisis induktif, lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan atau lain sebagainya. Yang kelima adalah analisis. Demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. Baru yang kelima adalah teori dari dasar atau grounded theory. Penelitian kualitatif ini lebih menghendaki pada arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah tidak ada teori a priori yang dapat mencakupi kenyataan-kenyataan jamak yang mungkin akan dihadapi. Kedua, penelitian ini mempercayai apa yang dilihat sehingga ia berusaha untuk sejauh mungkin menjadi netral. Yang ketiga adalah teori dari dasar lebih dapat responsif terhadap nilai-nilai kontekstual. Yang keenam adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Yang ketujuh adalah lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian kualitatif. Lebih banyak mementingkan segi proses daripada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Seperti contoh, seorang peneliti yang menelaah sikap guru terhadap jenis siswa tertentu. Peneliti mengamatinya dalam hubungan kegiatan sehari-hari, kemudian menjelaskan tentang sikap yang diteliti. Dengan kata lain, peranan proses dalam penelitian kualitatif besar sekali. Yang kedelapan adalah adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Jadi, penelitian kualitatif ini menghendaki ditetapkannya adanya batas dalam penelitian atau dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus. Yang kedua adalah menetapkan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antar peneliti dan fokus. Dengan kata lain, bagaimanapun penetapan fokus sebagai pokok masalah penelitian penting artinya dalam usaha menentukan batas penilaian. Dengan hal itu, dapatlah penelitian menemukan lokasi penelitian. Yang kesembilan adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Jadi penelitian kualitatif ini mendefinisikan validitas, reliabilitas, dan objektivitas dalam versi lain dibandingkan dengan yang lazim digunakan dalam penelitian klasik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah validitas internal secara lama telah gagal dalam hal itu menggunakan isomorfisme antara hasil penelitian dan kenyataan tunggal di mana penelitian dapat dikonvergensikan. Yang kedua adalah validitas eksternal gagal karena tidak taat asas dengan aksioma dasar dari generalisasinya. Yang ketiga adalah kriteria reliability atau
gagal karena mempersyaratkan stabilitas dan keterlaksanaan secara mutlak, dan keduanya tidak mungkin digunakan dalam paradigma yang didasarkan pada desain yang dapat diubah-ubah. Yang keempat, ada kriteria objektivitas. Kriteria objektivitas gagal karena penelitian kualitatif justru memberikan kesempatan. Yang ke-10 adalah desain yang bersifat sementara. Jadi penelitian kualitatif ini adalah menyusun desain secara terus-menerus, disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Jadi tidak menggunakan desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah lagi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, tidak dapat dibayangkan sebelumnya tentang kenyataan-kenyataan jamak di lapangan. Yang kedua, tidak dapat diramalkan sebelumnya. Jadi apa yang akan berubah karena hal itu akan terjadi dalam interaksi antar peneliti dengan kenyataan. Baru yang ketiga, bermacam-macam sistem nilai yang terkait berhubungan dengan cara yang tidak dapat diramalkan. Dengan demikian, desain khususnya masalah yang telah ditetapkan terlebih dahulu apabila peneliti ke lapangan dapat saja diubah. Yang ke-11 adalah hasil penelitian dirundingkan. Dan disepakati bersama. Jadi penelitian kualitatif ini lebih menghendaki adanya hasil interpretasi yang diperoleh di perundingan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah penyusunan kenyataan dari merekalah yang akan diangkat oleh peneliti. Kedua, hasil penelitian ini bergantung pada hakikat dan kualitas hubungan antara pencari dengan yang dicari. Yang ketiga, konfirmasi hipotesis kerja akan menjadi lebih baik. Verifikasinya apabila diketahui dan dikonfirmasi oleh orang-orang yang ada kaitannya dengan yang diteliti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri penelitian kualitatif. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif, yang pertama itu ada asumsi. Asumsi penelitian kualitatif itu cenderung menggunakan data teks yang bersifat subjektif. Realitas yang dipelajari dikonstruksikan sesuai dengan nilai sosial partisipan ataupun subjek penelitian. Oleh karenanya, pemaknaan realitas sesuai dengan pemahaman partisipan ataupun emik, penelitian kualitatif memiliki jalinan variabel yang kompleks dan sulit untuk diukur. Kemudian yang kedua itu, ciri-cirinya adalah tujuan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan realitas secara kontekstual, interpretasi terhadap fenomena yang menjadi perhatian peneliti, dan memahami perspektif partisipan terhadap masalah kesehatan. Yang ketiga, penelitian kualitatif itu tidak memerlukan hipotesis, justru kadang-kadang diakhiri dengan hipotesis. Perumusan teori berdasarkan data yang telah tersaturasi. Penelitian menggunakan teknik penggambaran secara alamiah terhadap fenomena yang muncul sekaligus dirinya merupakan instrumen penelitian itu sendiri. Penarikan kesimpulan secara induksi dengan menemukan salah satu pola yang berlaku dari pluralitas dan kompleksitas normal. Bahan penelitian dikemas secara deskriptif. Yang keempat, penelitian kualitatif memerlukan keberpihakan dan keterlibatan peneliti agar ia dapat memahami empati situasi partisipan penelitian secara holistik. Selanjutnya, perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Ada 5 pandangan dasar perbedaan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yaitu yang pertama perbedaannya, kalau pendekatan kuantitatif itu melihat realitas sebagai tunggal, konkret, teramati, serta dapat
difragmentasi. Sebaliknya, kalau pendekatan kualitatif itu melihat realitas ganda atau majemuknya hasil konstruksi dalam pandangan holistik. Sehingga penelitian kualitatif itu lebih spesifik, percaya langsung pada objek generatif, meragukan dan mencari fenomena pada objek yang realitas. Kemudian perbedaan keduanya itu interaksi antara peneliti dengan objek penelitiannya. Kalau pendekatan kuantitatif itu melihat sebagai independen, dualistik, bahkan mekanistik. Sedangkan pendekatan kualitatif melihat sebagai proses interaktif, tidak terpisahkan, bahkan partisipasif. Kemudian perbedaan yang ketiga, posibilitas generalis. Pendekatan kuantitatif bebas dari ikatan konteks dan waktu, sedangkan pendekatan kualitatif terikat dari ikatan konteks dan waktu. Kemudian yang keempat, posibilitas kausal. Kalau pendekatan kuantitatif selalu memisahkan antara sebab real, temporal, simulan yang mendahuluinya sebelum akhirnya melahirkan akibat-akibatnya. Sedangkan pendekatan kualitatif selalu mustahilkan usaha memisahkan sebab dengan akibat apabila secara simulan. Kemudian yang kelima, peranan nilai. Pendekatan kuantitatif melihat sebagai segala sesuatu yang bebas nilai, objektif, dan harus seperti apa adanya. Kalau pendekatan kualitatif melihat segala sesuatu tidak pernah bebas nilai, termasuk si peneliti yang subjektif. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, di mana jenis-jenis penelitian kualitatif itu ada 7. Yang pertama itu studi kasus. Studi kasus ini bersifat kualitatif, yaitu suatu upaya melakukan deskripsi dan analisis yang mendalam dari suatu kasus tertentu, di mana studi kasus ini memiliki dua jenis studi. Yang pertama itu studi kasus tunggal, yang kedua itu studi kasus jamak. Yang kedua itu adalah penelitian fenomenologis, di mana penelitian fenomenologis ini bersifat kualitatif, yang dimaksud meneliti tentang suatu fenomena ataupun gejala tertentu yang dialami oleh seseorang tertentu ataupun sesuatu kelompok masyarakat tertentu. Contohnya itu seperti meneliti tentang pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat di suatu daerah tertentu ketika mengalami peristiwa gempa bumi. Nah, yang ketiga itu adalah penelitian tentang etnografis, di mana penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu meneliti tentang budaya yang ada pada suatu masyarakat tertentu atau sekelompok tertentu. Contohnya itu meneliti tentang cara hidup di suatu masyarakat yang tinggal di suatu daerah tertentu yang jauh dari perkotaan. Nah, yang keempat itu adalah peneliti grounded theory, di mana penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu untuk membangun suatu teori tertentu yang betul-betul didasarkan pada data spesifik yang ada di lapangan. Nah, yang kelima itu adalah penelitian analisis naratif, di mana penelitian analisis naratif ini bersifat kualitatif, di mana yang didasarkan pada analisis terhadap suatu narasi tertentu. Contohnya itu suatu kisah hidup seseorang ataupun suatu autobiografi dari seseorang, kisah perjalanan sejarah suatu sekolah. Nah, yang keenam itu adalah penelitian kritis, di mana penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu suatu penelitian kualitatif yang selain dimaksud untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu seperti apa adanya secara mendalam, juga dengan maksud untuk mengkritis situasi tersebut agar situasinya berubah. Contohnya itu
penelitian kritis ini tentang situasi pendidikan bagi para anak-anak perempuan di suatu daerah, yang selain dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi pendidikan yang ada dalam pendidikan bagi anak-anak perempuan di daerah itu, dan memberikan dorongan kepada berbagai pihak agar situasi tersebut bisa diperbaiki. Nah, yang ketujuh itu adalah penelitian historis, di mana penelitian historis ini adalah penelitian yang bersifat yang meneliti suatu kasus, peristiwa ataupun fenomena yang terjadi di masa lalu. Artinya ketika meneliti tersebut dilaksanakan, kasus, peristiwa atau fenomena tersebut sudah tidak ada atau sudah tidak terjadi lagi. Contohnya itu meneliti yang dilakukan pada masa sekarang, atau yang meneliti tentang pendidikan matematika prakurikulum 1975. Saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian kualitatif. Jadi, perlu kita ketahui bahwasanya instrumen itu sendiri adalah sebuah alat, di mana alat dalam penelitian itu meliputi peneliti itu sendiri, sehingga seorang peneliti itu harus divalidasi. Validasi terhadap peneliti meliputi pemahaman, metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kemudian ada kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logiknya. Peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian. Yang kedua, ada peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Yang ketiga, ada peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan. Yang selanjutnya itu materi terakhir adalah triangulasi data. Jadi triangulasi data itu sendiri adalah suatu mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Jadi triangulasi itu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi triangulasi data berbagai macam cara, yaitu ada 5, di mana triangulasi sebagai sumber, ada triangulasi sebagai waktu, triangulasi teori, kemudian ada triangulasi peneliti, kemudian terakhir itu triangulasi metode. Kemudian dalam triangulasi itu sendiri terdapat beberapa jenis triangulasi, yaitu ada data triangulation, investigator triangulation, teori, kemudian ada triangulation methodological triangulation, and environmental triangulation. Jadi itulah berbagai jenis triangulation dalam triangulasi data.